Terkadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Et con spiritum tuo.
Para mitra Radio Gajah Mada FM 102.4, radionya orang Semarang, Mosi-Mosi, dan para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada dan Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo, PR. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah dan lindungilah para sahabat peradaban kasih ekologis bersama para mitra Radio Gajah Mada dan siapa saja dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Jauhkanlah dari sakit penyakit, terutama di masa pandemi corona ini. Bagi para mitra dan sahabat kami yang saat ini sedang sakit atau bahkan terpapar virus corona, Kau jamah, Kau pulihkan, Kau berkati, dan Kau sembuhkan seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk para mitra dan para sahabat kami yang telah berpulang. Kau sambut mereka yang berpulang. Kau bahagiakan dalam kerajaan surga. Keluarga yang ditinggalkan, Kau beri kekuatan dan penghiburan. Mampukanlah kami untuk tetap saling menjaga protokol kesehatan demi keselamatan diri kami sendiri, sesama, dan siapa saja. Saat ini, ya Tuhan Yesus Kristus, aku memohon rahmat-Mu untuk terus mengandalkan Engkau seperti Santo Paulus, sesuai dengan yang Kau sabdakan kepadanya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Benar Tuhan, hanya dalam Dikau saja kami yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini mengalami karya kasih karuniamu yang sempurna selama-lamanya. Amin. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Mari kita baca sabda Tuhan. Kita akan membaca bacaan yang kedua. Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7-10. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imammu, karena kami milikmu.
kami, biarlah terbakar lulu di hadapan altar-Mu yang kudus. Lindungilah kami, karena kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Masukkanlah kami dalam lubuk hati-Mu, bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat. Lindungilah kami dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti osti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga.
Tuhan terkasih memberkati kami. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kutipan surat Santo Paulus khususnya ayat 9 menjadi moto tahbisan saya sebagai imam 25 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Juli tahun 1996. Dengan demikian, tanggal 8 Juli 2021 ini bersama rekan-rekan seangkatan, kami boleh bersyukur atas pesta perak imamat kami. Saya menjadikan kutipan firman tersebut sebagai moto tahbisan imamat saya, sebab ayat tersebut sudah menjadi kekuatan saya sejak saya masih kecil yang penuh dengan kelemahan, kerapuhan, ringkih, sakit penyakit, bahkan menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Dalam ayat tersebut, saya mengalami perjumpaan dengan Kristus yang kasih karunia-Nya benar-benar membentang, melampaui kelemahan dan kerapuhan saya, orang yang berdosa ini. Syukur kepada Allah, Kristus berkenan memanggil, memilih, dan menahbiskan saya bersama rekan-rekan seangkatan sebagai imamnya melalui Bapak Julius Kardinal Darmo Atmojo. Para mitra Radio Gajah Mada dan para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kasih karunia Kristus ada lebih banyak hal yang penuh berkat di dunia ini dan dalam kehidupan kita daripada yang terlihat, yaitu anugerah Tuhan yang luar biasa istimewa yang bekerja di mana-mana dan setiap saat. Betapa mudahnya kita melupakan gambaran yang lebih besar tentang siapa Tuhan itu dan siapa diri kita. Seringkali kita hanya menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita yang terbatas, bahkan terbelenggu oleh kelemahan, kerapuhan, keringkihan, dan keberdosaan kita. Dalam hidup kita, betapa sering kita tetap picik tentang kasih karunia Tuhan yang agung, yang mampu menulis dengan tulisan tetap tegak lurus, meskipun harus menulis pada garis kehidupan kita yang bengkok. Firman Tuhan kepada Santo Paulus mengingatkan kita akan besarnya kasih karunia Allah kepada kita yang rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa ini. Hanya kasih karunia Allah sematalah yang membuat hidup kita yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini menjadi sempurna. Sebagaimana diwartakan dalam Injil hari ini, yakni Injil Markus bab 6 ayat 1-6, kuasa kasih karunia Yesus selalu mengatasi kelemahan kita. Secara fisik maupun rohani, Yesus menyembuhkan kita. Kita sering berfokus pada kurangnya iman, pada kuat kuasa kasih karunia-Nya. Kita dipanggil untuk mengenali hati Yesus yang baik, yang penuh kerahiman, yang kasih karunia-Nya sempurna justru dalam setiap kelemahan, kerapuhan, keringkihan, dan keberdosaan kita. Dengan semuanya itu, Yesus Kristus memberi kesempatan kepada kita untuk percaya kepadanya dan mengandalkan kasih karunia-Nya. Yesus Kristus datang untuk menyembuhkan dan membawa keselamatan bukan kepada orang yang merasa diri benar, kuat, dan suci,
melainkan kepada kita yang berdosa, rapuh, lemah, dan ringkih. Namun banyak yang menolak pemberian kasih karunia itu. Kasih karunia yang didambakan dalam sejarah kehidupan manusia sering ditolak ketika dia datang sebagai pribadi yang mengetuk pintu hidup kita. Itulah makna yang saya renungkan atas firman Tuhan kepada Santo Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebagaimana diwartakan Santo Paulus. Dan itu alasan mengapa saya menjadikan ayat ini sebagai moto hidup saya. Dengan iman itulah kita bisa mengandalkan Kristus, bukan diri kita sendiri. Segala yang baik yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita adalah hanya karya kasih karunia-Nya, bukan karya kita. Dengan itu, kita pun bisa bersikap rendah hati. Dengan kerendahan hati itu pulalah, maka pohon kasih karunia-Nya semakin bertumbuh subur dan berbuah berlimpah dalam hidup kita, hingga hidup kita pun dipenuhi dan hanya dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Maka saya menambahkan referen pada ayat itu dalam lagu yang saya buat, yang saya nyanyikan untuk membuka renungan dan mimbar agama Katolik ini dengan berseru, syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Para mitra Radio Gajah Mada dan para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Mari kita persembahkan hidup kita yang lemah, yang rapuh, ringkih, dan berdosa ini kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai respons kita terhadap kasih karunia-Nya dengan hati yang terbuka dan bersemangat, siap untuk disembuhkan dari apapun yang membuat kita sakit dan mudah terluka. Dengan demikian, hidup kita ditandai dengan rasa syukur, pujian, dan kebahagiaan karena senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, syukur bagimu atas segala rahmat dan kasih karunia. Dalam kelemahankulah kuasa-Mu menjadi sempurna, semakin sempurna. Berkatilah para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan para sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada. Yang sakit, sembuhkanlah. Yang lemah dan rapuh, kuatkanlah. Yang ragu-ragu, mantapkanlah. Engkau menyempurnakan sukacita dan syukur kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga para mitra dan sahabat yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Dikau andalan hidupku. Tuhan membimbing aku
ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Dikau andalan hidupku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Mu yang kudus. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, Tuhan selalu besertaku sampai akhir zaman. Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Dikau andalan hidupku. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, Dikau andalan hidupku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Mu yang kudus. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, Tuhan selalu besertaku sampai akhir zaman. Tuhan, Dikaulah gembalaku, Kaulah andalanku. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.